Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Bangunan. Ya, di video kemarin sudah saya bagikan untuk cetakan listnya, dari mulai cara cetak listnya, kemudian untuk membuat cetakannya sudah saya share semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan di video kali ini saya akan share bagaimana cara pemasangannya. Ya, di sini adalah plafon minimalis ya. Di dindingnya ini ya, di sini ada tali airnya. Ini untuk ukuran tali airnya 3 kali 2 cm ya, jaraknya dari dinding 3 cm kemudian turun 2 cm ya. Ini sekarang banyak sekali untuk penggemarnya dari plafon-plafon model seperti ini. Nah, ini untuk listnya yang kemarin dicetak, teman-teman juga sudah lihat cara cetaknya. Nah, di sini ada recessnya ya, untuk di sampingnya ini nanti untuk kita taruh komponnya untuk kain kasanya. Kalau di gypsum biasanya disebut recess. Nah, kemudian untuk cara potongnya seperti ini. Karena ini listnya pemasangannya cukup ditempel ya atau datar, ini untuk cara sikunya itu mudah saja, tinggal diukur dari total keseluruhan untuk lebarnya ada berapa, kemudian itu langsung ketemu untuk sikunya, kemudian dipotong miring seperti ini. Tapi untuk gergajinya tetap tegak ya, karena ini pemasangannya nggak miring ya. Seperti ini mudah saja untuk pemotongannya ya. Sesudah terpotong ini sudah ketemu sikunya, lalu kita akan coba untuk pemasangannya. Nah, di video awal tadi sudah lihat untuk hasilnya ya. Ini tinggal teman-teman lihat proses pemasangannya. Ini yang saya praktekkan di ruangan yang kecil saja, biar mudah untuk mengambil gambarnya ya. Ini disekrup seperti ini. Ini nanti langsung tinggal ngompon. Untuk sekrupnya itu dikasih jarak jangan terlalu lebar juga ya, biar lebih kuat. Nah, ini untuk lebar segini sudah saya kasih untuk 5 titik sekrup. Nah, kemudian nanti baru kita kompon. Nah, untuk pemasangan rangkanya teman-teman bisa cek ya, di channel ini sudah banyak sekali yang saya share untuk rangkanya. Nah, ini hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih ada celah ya untuk ketemu dindingnya. Nanti kita akan kasih kompon juga biar rapet, biar lebih rapi. Untuk proses awalnya tentunya seperti ini ya, kita pasangkan dulu semuanya karena di sini hanya ruangan kecil. Kita pasang semua, baru nanti kita akan finishing menggunakan kompon ya. Cukup jelas ya. Nah, ini saya pergunakan juga untuk sisanya, masih bisa digunakan, yaitu disambung seperti ini. Yang penting lurus saja, teman-teman perhatikan untuk kelurusannya biar hasil akhirnya nanti itu tetap lebih cakep karena terlihat lurus untuk tali airnya. Disambung saja seperti ini daripada kita buang ya. Cukup mudah seperti ini ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang sudah subscribe tentunya saya ucapkan terima kasih, karena subscribe dari Anda itu cukup membantu channel kami. Nah, untuk tahap komponnya itu sama ya dengan cara ngompon sambungan gypsum. Hanya di sini yang dikompon yaitu pertemuan antara list kornis atau list gypsum ya, yang kita sambungkan, kita ketemukan dengan gypsum ya. Ini sudah terpasang semua, tinggal kita kompon ya. Sudah terlihat ya.
Sudah terlihat cukup rapi seperti ini, tinggal kita kompon. Nah, sesudah terkompon nanti itu sudah nggak terlihat lagi sambungan mana list mana gipsumnya, apalagi kalau sudah dicat ya. Ini untuk tahap awal. Metodenya sama dengan ngompon-ngompon gipsum. Kita kasih untuk kain kasa juga tetap kita kasih biar nggak pecah ya untuk sambungannya. Ya teman-teman bisa lihat ya, saya kasih kain kasa. Ini tujuannya agar tidak retak atau tidak pecah lagi untuk sambungannya. Nah, kemudian kita kasih lagi untuk adukannya. Ini tahap-tahapnya sama seperti tahap-tahap kompon gipsum itu ya. Di video ini juga sudah ada beberapa metode yang saya gunakan untuk cara komponnya. Nah, kemudian di sini saya akan rapikan juga di bagian dalamnya yang ketemu dengan dinding. Ini saya gunakan scrap yang dipotong kecil biar muat untuk di celah ini, karena ini cuma 3 cm. Saya potong menggunakan gunting dari scrap yang saya pakai biar muat masuk seperti ini. Ya, jangan lupa untuk dibersihkan. Kemudian nanti sesudah dibersihkan masih ada tahapnya lagi. Kalau teman-teman mau lebih rapi bisa diamplas ya. Nah, kalau teman-teman nggak mau ngamplas, sebelum benar-benar kering kita pakai menggunakan kuas seperti ini ya. Ini sedikit agak ditekan, nanti akan terbawa, jadi akan lebih halus. Karena kalau menggunakan amplas sedikit susah karena cuma celah kecil seperti ini ya. Nah, ini hasilnya tali air seperti ini. Nah, ini untuk tahap seperti ini biasanya saya pergunakan untuk menunggu kompon tahap awal itu sedikit agak kering. Sambil nunggu sesudah jadi, kemudian kita timpa lagi untuk komponnya. Nah, ini nanti sampai benar-benar finish ya. Biasanya ada 3 kali tahap. Ini nanti ditunggu agak sedikit kering lagi baru kita haluskan. Apalagi kalau teman-teman males ngamplasnya, ini mau nggak mau harus 3 tahap. Itu tahap terakhir untuk menghaluskan, biasanya kita kasih adukan yang sedikit lebih encer. Ya, di sini sudah terlihat ya. Ini sudah jadi, ini hasilnya. Ini tinggal nunggu kering. Sesudah kering baru kita cat. Nah, untuk hasilnya nanti setelah dicat teman-teman bisa lihat, tunggu saja videonya. Tentunya nanti akan saya share hasil-hasil akhirnya ya. Ya, ini untuk ruangan yang sedikit lebih gede ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Ini plafonnya minimalis ya. Nah, jadi sesudah terlihat seperti ini kayak nggak ada listnya, cuma ada tali air di bagian dindingnya. Ya, ini hasilnya cukup rapi, cukup lurus. Ya, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.